Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi teman-teman kandang Nafis. Kali ini kita lihat ikan banggai. Nah, kok ini namanya ikan banggai, cardinal fish? Ya, seperti itulah. Ikan banggai, ada juga yang disebut ikan layang-layang. Nah, kenapa kok ini ikan dinamakan ikan banggai? Nah, pasti ya ada penyebabnya kenapa dia dinamakan ikan banggai. Nah, sementara nama banggai itu kan nama daerah ya di Indonesia, di Sulawesi Tengah ya, banggai. Nah, ciri dari ikan ini kita bisa lihat sendiri itu ya, dia bergaris-garis. Apa namanya garis ini saya tidak mengerti. Yang jelas ini ikan ini dia hidupnya selalu bergerombol ya. Ini dia hidupnya selalu bergerombol. Ikan ini pendatang baru di farm kandang Nafis. Ini memang baru, tapi bukan ikan baru di daerah kami ya. Ini kan sudah lama. Nah, kenapa kok dinamakan ikan banggai? Nah, ikan ini ditemukan sama penyelam asal mana, yang jelas daerah luar ya. Kok ini agak kacanya agak ini ya, agak kotor. Nah, yang jelasnya ditemukan sama penyelam orang luar, itu menemukan ini di tahun antara 1919 dan 1920. Tapi ada yang mengatakan ini 1920 ya. Ditemukan ikan ini pertama ditemukan di Kepulauan Banggai. Nah, makanya dia dinamakan ikan banggai. Tapi ikan ini tersebar di Pulau Sulawesi. Jadi di Sulawesi Utara ada, Sulawesi Tengah ada, Sulawesi Tenggara ada, Sulawesi Barat ada, di Sulawesi Selatan juga ini ada ya. Tapi dia pertama ditemukan di Banggai, sehingga dinamakan ikan banggai, cardinal fish. Nah, ikan ini disebut juga ikan pemalu ya. Tapi bukan berarti lantas mereka tidak tidak bisa mempertahankan diri dari serangan-serangan predator. Ikan ini dia sukanya itu hidup di, kalau daerah kami itu ada yang namanya duri babi ya. Apa sih ya orang bilang, yang jelas itu yang hitam. Itu nanti kita coba ambil ya. Saya sendiri belum paham dengan bagaimana duri babi itu dia hidup di dalam akuarium. Apa yang dibutuhkan saya belum paham. Makanya saya baru ini saja. Ini pun kita pelajari dulu. Kalau peliharanya ini untuk pelihara saja, ini tidak terlalu susah. Yang agak susah ini kita membiasakan pertamanya di dalam akuarium dan makanannya, karena ini makanannya dia hewan-hewan air ya. Sementara kita di sini kan di akuarium. Saya sudah coba dengan kutu air, tapi dia tidak suka dikeluarkan kembali. Nah, nanti kita coba dengan pelet, kita masukkan aja, karena
Ada yang kalau ini dia sudah kita namanya apa ya, terapi lapar, dia akan makan apa yang dia dapat. Nah, nanti kita coba dengan pelet ya. Sementara di sini ini ada 5 ekor di tempat saya. Ini yang duanya. Nah, ikan banggai fish ini atau juga dibilang ikan capungan ya, dan juga bilang ini ikan capungan karena modelnya kayak capung, seperti capung ya. Nah, sehingga dibilang ikan capungan. Oh iya, ada di ujung-ujung itu ikan. Ini kita lari sedikit dari sini. Ini ada ikan ini ya, yang ya sudahlah, aku lupa namanya. Ini dulu banggai fish dulu, itu nanti aku lupa namanya. Karena ini, kalau ini sama sekali saya belum dapat makanan yang cocok. Tapi yang ini, kalau kutu air yang saya masukkan, ya entah itu ditelan atau apa, tapi ada yang dikeluarkan. Tapi ada yang dikeluarkan. Di sini hanya ada 5 ekor. Di tempat saya hanya ada 5 ekor. Nah, ikan ini dia selalu hidup bergerombol, dan mereka ini bukan ikan predator. Ikan banggai ini bukan ikan predator. Nah, mereka selalu hidup di antara duri-duri babi untuk menghindarkan diri dari predator. Karena mereka ini bukan tipe yang suka memangsa ikan lain, bukannya. Nah, mereka ini tipe ikan yang anggun, dan ikan banggai fish ini atau ikan capungan ini itu aktifnya di pagi dan sore. Nah, ini sore ya, ini sore hari. Kalau dia tidak aktif, biasanya dia turun ke bawah seperti ini tapi agak ke bawah lagi. Kalau kita lihat dia diam seperti entah itu tidur atau apa ya. Ikan capungan, kalau kita lihat dari bentuknya cantik ya, memang seperti capung, pantas juga dibilang capungan, bukan kampungan, capungan. Ini ikan capungan, ikan capung. Nah, untuk budidaya ikan ini air laut ya, ini air laut yang salinitasnya ya salinitas air laut. Nah, ini belum saya tambah sama sekali air tawar, belum, masih murni air asin, masih murni air laut ya. Dan untuk menciptakan arus di dalam akuarium ini, saya tidak memakai pompa, tapi saya memakai aerator, dan saya buat seperti ini. Nah, ini wadah yang bundar entah apa, kemudian saya guntingkan ini styrofoam yang hitam ya. Styrofoam yang hitam, styrofoam busa yang hitam, bukan styrofoam ya, busa yang hitam itu yang pori-porinya agak besar ya. Kemudian pemberatnya saya simpan batu di bawah, kemudian di tengahnya saya lubangi dan saya pasang pipa, dan ujungnya saya kasih L dan saya lubangi di atasnya seperti itu. Nah, dengan begini udara yang sifatnya selalu ke atas itu akan mendorong apa saja yang ada di atasnya, karena dia di atasnya itu air, sehingga dia akan mendorong air ke atas dan keluar ke sini. Terciptalah arus, dan semua kotoran-kotoran nanti disedot masuk lagi disaring oleh busa yang ini ya. Nanti busa ini saja yang kita selalu bersihkan. Di kandang nafis hanya seperti ini, tidak susah ya. Sebenarnya busa ini juga bisa kita pakai di samping saja, tapi kita tetap pakai pemberat, karena saya tidak
apa namanya, tidak mau terlalu susah bikinnya, sudah bikin aja simple, hanya itu pemberatnya batu. Nanti ini sering dicuci ya, ini aja yang sering dicuci. Nah ini ada arus. Nah ikan-ikan banggai ini, banggai fish ini, mereka itu suka di tempat yang arusnya itu tidak kuat ya, yang lambat, di arus yang lambat, dan selalu hidup di antara duri-duri babi, hewan laut yang berduri ya. Kalau ada yang bertanya apakah ini bisa hidup tanpa duri babi, bisa ya, itu bisa. Kemudian ikan ini dia selalu butuhkan sinar matahari yang cukup ya. Dia tidak berlebihan. Jadi kita kalau teman-teman memelihara di dalam ruangan, baiknya disimpan lampu ya. Lampunya tidak usah terlalu terang, tapi dia diredupkan pada saat nanti sore, diredupkan, jangan dimatikan sama sekali, diredupkan aja. Jadi kalau yang bagus itu ada lampu yang pakai pengatur, yang pakai potensio jadi putar ya. Kalau tidak juga pakai 2 balon, 1 balon yang redup, 1 balon yang terang ya. Jadi kalau sudah sore ya diganti aja, ditukar, nyalakan yang agak redup ya. Dan aerator jangan dimatikan, tetap ya seperti ini, karena mereka membutuhkan arus yang tidak kuat. Kalau kita pakai pompa apa bisa ya, kalau pakai pompa bisa. Tapi kenapa saya tidak pakai pompa? Nah di dalam pompa itu ada as yang terbuat dari besi, sedangkan ini air laut ya. Nah kalau as yang dari besi itu ketemu air laut ya, mungkin kita pakai pompa tidak terlalu lama usianya sudah berkarat besinya, sehingga kita harus mengganti lagi dalam waktu tertentu. Sementara yang ini kita tidak mengganti karena kita hanya butuhkan udaranya aja. Nah ini saya bagi 2 dengan manfish ya, udara reliefnya ini aeratornya saya bagi 2 dengan manfish, karena memang aerator saya yang untuk di sini hanya 1, yang di tempat lain agak jauh, kalau mau pakai selang agak terlalu jauh, pakai selang lagi. Nah ini ya saya bagi dengan ini si manfish yang kasihan, yang tinggal sendirian ini, si betina marble ya. Kita belum dapat jantannya. Ada jantan yang saya punya tapi masih agak kecil, kita coba lihat ya. Nah dia ada di sini, saya satukan dengan ikan gupi itu sana di bawah ya, itu sana. Tapi ini jantannya masih agak kecil dibanding yang betina yang marble tadi. Tapi saya belum coba ya, saya belum coba apa itu mau atau tidak. Tapi yang jelas jantannya ini kecil, jangan sampai dia pada akhirnya kalah, dikejar. Kasihan juga kalau harus terluka, ya harus terluka, cie. Nah ini ada 2 ekor, sana 1, sebenarnya ini ada 3, 1 betina tapi betinanya mati, entah kenapa, tidak paham. Mungkin karena kemarin memang beberapa hari itu cuaca panas ya, lumayan, sampai kondisi air di beberapa tank akuarium di sini tuh airnya tidak bagus, tidak sehat, karena saya ini semi outdoor ya, dan di sini saya pakai apu-apu dan mata lele. Nah seperti itu ya para jantannya. Nah selanjutnya kita kembali ke ikan banggai. Nah ini ikan banggainya. Oh ya teman-teman, karena nafis
Nah, kalau kalian bertanya, ini mana jantan, mana betina? Nah, untuk membedakan jantan dan betina ini memang agak gampang-gampang susah. Kenapa? Karena yang paling gampang itu pada saat dia berhadapan, dia menghadapi kita akan lihat rongga mulut atau rahang yang besar itu jantan. Ya, terjadi perbedaan jantan dan betina. Saya hanya tahu dari situ ya, yang lainnya saya belum perhatikan. Jadi kita bagusnya kalau kita ingin membedakan jantan dan betinanya, pada saat dia menghadap ke kita, ya kita lihat mana yang rahangnya besar dan rongga mulutnya besar, itu jantan. Ya. Nah, kenapa kok yang jantan, yang rongga rahangnya besar dan rongga mulutnya yang besar? Karena ikan ini sama seperti ikan arowana, ya, dalam dia memelihara anak-anaknya. Jadi setelah kawin, ya, ini mirip dengan ikan arowana, apalagi ikan lemon, ya. Setelah kawin, si jantan akan mengerami telur itu di mulutnya. Nah, seperti itu, makanya si jantan itu dia punya rahang besar, ya. Rahangnya besar, mulutnya besar, itu jantan. Dan kalau teman-teman pelihara ikan ini, udah pelihara aja, tidak usah dikawinkan, mereka bisa kawin sendiri. Pada saat mana kita lihat itu sudah punya anak, si jantan itu kalau dikasih makan sudah tidak mau makan dan sering menjauh, dan rahangnya itu, mulutnya terlihat semakin besar. Nah, kalau dia menghadap ke kita, kita bisa lihat karena dia mengap. Begitu mengap, kita akan lihat itu di dalam ada telur yang berwarna agak orange. Seperti itu, ya. Jadi ini biar tidak usah dikawinkan, cukup dipelihara begini saja. Kemudian jaga kualitas air dan suhu, itu juga penting, ya. Seperti itu teman-teman kandang nafis, ya. Jadi untuk membedakan jantan dan betina, ini dari warna juga sebenarnya bisa. Karena warna si jantan itu dia lebih pekat, ya. Jantan itu dia warnanya lebih pekat dari si betina. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu itu si jantan itu kadang-kadang dia punya pekat itu kurang. Nah, kalau mau perhatikan lama, kita sering perhatikan, kita akan bisa tahu. Tapi kalau sekali saja sepintas, kita tidak terlalu bisa pastikan kalau dari warna, karena si jantan itu memang dia agak pekat dibanding si betina warnanya. Tapi dia kadang-kadang juga dia agak memudar, entah itu apa, saya tidak tahu. Tapi biasanya dari waktu-waktu tertentu ada. Ya. Kalau dilihat dari warna, itu sana yang dibilang, yang di sebelah sana itu jantan. Kalau dilihat dari warna, itu yang di sebelah sana. Sayang terhalang dengan yang satu ini, ya. Itu yang di sebelah sana. Gimana cara lihatnya? Coba dari atas. Set. Oh iya, ini lebih cantik ya dari atas, ya. Nah, itu sana. Nah, yang sana itu jantan. Kalau dilihat dari warna, ya, jantan. Nah, coba yang di belakangnya ini, karena airnya mengalir sehingga ada arus, hanya agak kurang bagus kalau dilihatnya. Ya. Kalau dia menjauh dari arus, ya boleh kita matikan arusnya, sayang juga sih. Seperti ini, ya, teman-teman kandang nafis, bisa kita lihat. Tapi dia punya analnya tidak kelihatan, ya. Padahal analnya itu dia agak gelap. Analnya itu agak gelap sebenarnya. Seandainya tidak terhalang dengan yang satu, kita bisa lihat analnya dia agak gelap. Saya mulai diserang oleh nyamuk. Nah, ini ya, itu menjauh. Nah, kita bisa lihat teman-teman kandang nafis, ini si jantan. Kalau dilihat dari warna, ya,
Kalau dilihat dari warna ini jantan. Tuh. Ya, kita coba lihat dari atas. Karena dia sendiri ini lebih cantik kalau dilihat. Nah, seperti ini ya teman-teman kandana fish. Sepintas ini kita lihat dari atas, ini jantan ya. Lihat rahangnya dia membesar, jadi di kepalanya itu membesar. Jadi kita bisa lihat dari rahang, jadi bentuk jantan dan betina itu kepalanya yang si jantan itu besar. Nah, itu. Tadi sempat menghadap ya, bagus kalau dia menghadap kita bisa lihat. Nah, gitu ya perbedaan yang saya tahu ya. Yang saya tahu jantan dan betinanya itu si rahangnya si jantan itu besar. Nah, seperti ini ya teman-teman kandana fish. Tidak terlalu susah pelihara ikan banggai ini. Dia tidak susah, yang penting kita jaga suhu air saja dengan salinitasnya. Kalau kita ragu ya cukup pakai air laut saja ya. Nah, terus dalam kondisi tertentu waktu katakan 1 atau 2 bulan itu pasti akan menguap. Nah, sebanyak yang menguap itu yang diganti dengan air tawar. Kalau kita tidak punya alat salinitas seperti itu ya. Untuk menggantinya, kalau airnya berkurang, biasanya kan ada garis ya, ada garis batas yang kita bisa lihat itu yang ditinggalkan oleh air yang menguap. Itu biasanya ada garis yang kita bisa lihat batas. Nah, yang berkurang itu sebanyak itulah kita mengganti airnya dengan air tawar. Untuk makanannya seperti yang saya katakan tadi, ini saya belum dapat betul, tapi ini dibiarkan aja terus, tetap dikasih di terapi lapar dan dikasih terus sedikit saja pelet ya, dikasih saja pelet yang agak halusnya agak kecil. Nanti lama-kelamaan mereka mulai akan bisa terbiasa makan. Nah, ini itu orangnya agak besar ya, seperti itu ya, banggai fish, namanya cantik. Nah, ini mereka ya. Nah, kalau teman-teman kandana fish agak bingung maksudnya bagaimana dengan yang menguap pada garis, kita coba lihat ikan baknya ikan Nemo yang saya saya sekat jadi 3 ya. Saya partisi jadi 3 menggunakan kain kasah, dan airnya sampai hari ini belum saya ganti. Orang bilang itu dindingnya kotor amat, enggak apa-apa. Kita coba lihat ya. Nah, ini teman-teman kandana fish. Ini tempatnya kotor, super kotor, tetapi airnya sehat. Iya, airnya dia sehat. Jadi tenang aja, santai aja. Nah, ya di mana yang dimaksud dengan menguap? Kita bisa lihat kalau lihat ada sana ya, itu ada garis ya. Nah, garis yang saya maksud itu berkurang lumayan, ini kurang lebih 2 cm. Sebanyak ini yang kita ganti air tawarnya, kita masukkan aja air tawar sebanyak itu. Nah, ini si Nemo. Oke, jadi tidak susah ya, itu sebanyak itu yang menguap itu, sebanyak itu pula yang kita akan ganti dengan air tawar. Masukkan aja air tawar, tidak susah kok. Kita kembali ke Banggai. Nah, sekarang kita sudah berada di Banggai, bukan di Pulau Banggai, tapi di ikan Banggai. Ini mereka. Jadi dia aktifnya ini pada saat pagi dan sore. Siang dan malam itu sepertinya mereka istirahat. Jadi yang ikan Banggai ini saya tidak ingat persis
itu penyelam dari mana ya, yang dari negara mana ya yang pertama temukan ikan ini di Banggai sehingga dikatakan Banggai, ikan Banggai, Banggai fish ya. Ada yang katakan ditemukan tahun 1919, ada yang katakan ditemukan 1920, entah yang mana yang ini, tapi sekitar situ ya. Karena ditemukan di daerah Banggai, nah dia dinamakan ikan Banggai. Nah, ikan ini bukan dari Banggai ya, ikan ini dari daerah saya di Kota Bau-Bau, dari pesisir, dari pantai ya. Dan ikan ini ikan Mandarin ya, totol Mandarin apa ya, bintik Mandarin juga kadang-kadang disebut. Ini betina dua-duanya, jantannya ndak ada. Kalau jantan dia agak kebiruan. Kalau jantannya dia agak kebiruan, ini betina dua-dua. Oh ya, untuk ikan ini, ikan Banggai ini, kalau kita budidaya jangan satukan dengan ikan yang lain ya. Selain ikan yang ini boleh. Ini, karena ini dia bukan makan yang anak ikan itu, dia ini sebenarnya plankton dan dia makan ini dari apa namanya koral. Ada di koral itu, dia makan di koral ikan ini. Ikan mana dia tadi ini, si totol Mandarin ini ya. Jadi dia bisa disatukan dengan ini. Tapi kalau ikan yang lain baiknya jangan, karena nanti itu anaknya menjadi santapan yang lain. Kalau dilihat coraknya bagus ya. Pantaslah kalau disebut ini ikan capung atau capungan, karena dia memang bentuknya mirip capung ya. Cantik. Berarti ini mereka tidak susah ya, peliharanya tidak susah, gampang. Jadi kalau teman-teman yang ingin budidaya ya dibeli saja. Tapi baiknya jangan cuma 2 ekor, baiknya ya minimal seperti inilah 5 atau 6 ekor. Kenapa? Karena pada saat kita beli itu kadang-kadang kita tidak bisa perhatikan jantan dan betinanya, dan kalau kurang mereka kadang-kadang bisa stres, karena ini mereka ini hidupnya memang bergerombol. Kalau pada saat selesai kawin dan si jantan itu sudah mengerami telur di mulutnya, memang dia agak menjauh dari yang lain. Cara ciri-cirinya begitu saja. Kalau si jantan ini sudah mulai menjauh dari yang lain, terus rahangnya besar, tidak mau makan, nah itu berarti sudah ada telur di mulutnya yang dia erami. Gampang kok ya untuk budidaya ikan Banggai ini. Nah seperti itu ya teman-teman Candana Fish. Jadi filternya simpel sekali, hanya seperti ini. Kita hanya butuh aerator, lubangi atasnya seperti itu. Tuh ya, ini lubangi atasnya seperti itu. Masukkan ya, oh iya, ini ujung selang jangan sampai ke dasar ya. Jangan sampai ke dasar. Kalau dia sampai ke dasar, gelembungnya itu bisa keluar menyamping, bukan keluar di pipa ini, tapi dia keluar menyamping. Makanya dia paling di bawah kasih ujung selang itu jaraknya 2 cm atau 3 cm dari ujung pipa yang paling bawah ya. Paling bawah ini nyangkut di batu ya. 3 cm ke atas batu, seperti itu paling jauh selangnya, sehingga
udara atau gelembung udara itu tidak keluar dari samping, tapi dia tetap ikut ini dan semua terfokus sehingga arusnya dia bagus. Dan kalau dia terfokus, dia juga kuat mengisap kotoran-kotoran yang melayang. Nah, seperti itu ya teman-teman Candana Fish. Budidaya ikan banggai ini tidak susah. Yang susah itu kita bermalas-malasan untuk mengurusnya. Itu memang susah untuk kita dapatkan hasil, karena semua kegiatan untuk mendapatkan hasil ya harus ada usaha dan sabar, ikhtiar lah. Nah, kalau bahasa ini ikhtiar lah ini gitu ya. Oke, baik teman-teman Candana Fish, ya demikian aja informasi yang bisa saya berikan mengenai ikan capungan atau ikan banggai cardinal fish yang ditemukan pertama kali oleh penyelam luar tahun 1919 atau 1920 di Kepulauan Banggai. Tapi ikan ini tersebar di seluruh pesisir Pulau Sulawesi. Jadi kalau ada yang bilang ikan ini endemik Banggai, bukan ya. Ini tersebar di seluruh pesisir Pulau Sulawesi. Nah, demikian teman-teman Candana Fish. Jangan lupa di like, di subscribe. Untuk teman-teman yang baru bergabung, terima kasih Anda sudah subscribe dan nyalakan loncengnya sehingga selalu ada notifikasi pada saat kami mengupload video. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.